771 melewatkan satu level. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Chen Fan kemudian memindahi seluruh planet. Diameternya hanya 1 kilometer. Oleh karena itu, Chen Fan hanya membutuhkan beberapa menit untuk memindahi seluruh planet dengan kehendak ilahinya. Dia menemukan bahwa tidak ada lagi predator yang tersisa. Namun, dia melihat sebuah monolit aneh di pusat planet. 3 karakter terukir di permukaannya. Gerbang Selatan Conate. Apakah ini Gerbang Selatan Conate yang legendaris? Lu Yansui membuka matanya karena terkejut. Legenda Tiongkok kuno tidak sepenuhnya fiksi. Ini adalah planet kuno yang paling dekat dengan bumi, dan pada zaman kuno, bisa jadi ini adalah pintu gerbang ke bumi, kata Chen Fan. Ada banyak karakter kecil di belakang monolit, yang merinci asal-usul Gerbang Selatan Conate. Pada masa kejayaannya, Gerbang Selatan Conate telah dijaga oleh 4 penggarap sempurna. Lebih dari selusin orang bijak pernah tinggal di sana dan lebih dari 100.000 orang tersebar di 7 pemukiman. Itu adalah kunci utama dalam rute perjalanan antar bintang. Namun, Chen Fan tahu seperti apa kota yang dulunya ramai itu dari apa yang dia temukan dalam jiwa ilahi pemimpin predator. Dia melihat predator yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Gerbang Selatan Conate, menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Pada akhirnya, para penggarap kuno mundur menuju galaksi ukuran lain dengan predator mengejar mereka. Para penggarap kuno belum pernah pulih sepenuhnya dari kekalahan dan tidak dapat kembali ke bumi. Chen Fan telah berlama-lama di sekitar Gerbang Selatan Conate untuk sementara waktu dan kemudian berkata kepada Lu Yansui, "Ayo bergerak. Jalan surga berbahaya, tapi saya yakin saya akan berhasil melewatinya." Tepat sebelum dia kembali ke Kunsu, dia melemparkan banyak arai Dharma ke seluruh planet untuk berjaga-jaga jika ada predator yang kembali. Namun, setelah berpikir lebih jauh, Chen Fan menganggap taktik itu terlalu hati-hati. Pemimpin para predator telah menunggu selama ribuan tahun, namun dia masih belum bisa bertemu kembali dengan kerabatnya. Arai Dharma kuno menyala kembali, memancarkan sinar cahaya warna-warni ke langit. Chen Fan dan Lu Yansui menghilang dari altar saat planet kuno kembali tertidur. Tidak ada yang tahu kapan ia akan bangkit kembali. Melihat Lu Yansui dan Chen Fan kembali dengan selamat, Qi Xiwer menghela nafas lega. Dia kemudian memperhatikan dirinya sendiri dalam waktu lama, dia merasa malu karena kurang berani menemani Chen Fan seperti yang dilakukan Lu Yansui. Sementara itu, pertemuan Chen Fan dengan kultivator sempurna Yun Xiao dan pengalamannya di jalan surga merupakan peringatan baginya. Saya perlu meningkatkan diri saya sendiri. Baik para penggarap besar atau pemangsa yang misterius itu, mereka semua merupakan ancaman besar bagiku. Aku perlu memperkuat diriku sendiri dan mendapatkan kembali kekuatanku yang dulu, jika tidak, aku tidak akan bisa melindungi orang-orang yang kusayangi. Dia telah memutuskan untuk mengadopsi pendekatan yang berbeda dari jalur kultivasi sebelumnya. Chen Fan selalu berjuang untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup saat dia berada di bumi. Jumlah sumber daya yang bisa dia peroleh hanyalah sebagian kecil dari apa yang bisa didapatkan oleh mantan murid sekte surgawi bela diri sejati. Namun, segalanya berubah menjadi lebih baik. Sebagai Master Kunsu, ketika dia berkata lompat, Master Sekte akan bertanya seberapa tinggi. Mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengumpulkan apapun yang diinginkan Chen Fan. Kunsu adalah dunia kecil, tetapi memiliki lebih banyak sumber daya daripada bumi. Chen Fan duduk di dalam ruang budidaya, memeriksa tumpukan batu roh. Dan obat roh saat senyuman muncul di wajahnya. Tidak hanya 7 sekte agung yang memberikan penghormatan, tetapi juga banyak sekte dan faksi kecil. Untuk sekte kecil, Chen Fan adalah kejahatan yang lebih rendah daripada 7 sekte yang mulia karena ia akan mengkonsumsi sumber daya yang jauh lebih sedikit daripada 7 sekte tersebut. Suara mendesing. Setelah Chen Fan mengumpulkan sumber daya yang cukup, dia mengumumkan bahwa dia akan memasuki budidaya terpencil. Dia bertekad untuk membuat kemajuan signifikan kali ini. Betapapun kuatnya inti emas, itu hanya dapat digunakan beberapa kali lagi. Saya tidak akan melihat dunia luar lagi sampai saya menjadi tak terkalahkan. Mata Chen Fan berbinar karena tekad. Kultivasinya telah mencapai kemacetan beberapa bulan yang lalu dan terjebak pada tahap pertengahan level Conate. Chen Fan bertaruh bahwa dia membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk memasuki tahap akhir dari Conate Spirit. Namun, batu roh dan obat roh tersebut mengubah banyak hal.
Ledakan. Chen Fan mengisi energinya dan menyelesaikan dua lukisan surgawi lainnya. Tiba-tiba, dua binatang raksasa itu muncul di belakang Chen Fan. Salah satunya adalah raksasa Kunpeng, sedangkan yang lainnya adalah Thunder Loh. Energi meledak dari batu roh yang tersebar di tanah dan terbang menuju Chen Fan. Spirit Ki mula-mula membentuk tetesan, kemudian menjadi aliran air, disusul sungai hingga seluas lautan. Kunpeng raksasa membuka mulutnya dan menelan energinya dengan mudah. Suara mendesing. Itu adalah kekuatan ilahi yang menelan Kunpeng. Energi tanpa batas menghilang ke dalam sistem Chen Fan saat tumpukan batu roh berkurang ukurannya. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Kehadiran yang kuat mulai muncul di dalam istana Yuntian. Rasanya seperti binatang ganas purba terbangun dari tidurnya, orang-orang berjingkat-jingkat di sekitar halaman istana, waspada terhadap pergerakan binatang itu. Artifak spirit menyaksikan kemajuan Chen Fan dengan tenang di sudut. 1 bulan, 2, 3. Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu. Chen Fan menghilang selama 6 bulan itu karena Lu Yanshui dan Qi Siwer mengelola Kunsu atas nama Chen Fan. Di bawah pengelolaan mereka yang hati-hati, keadaan normal secara bertahap kembali ke alam Kunsu. Namun, banyak orang mulai merasa kesal terhadap Chen Fan karena banyaknya sumber daya yang dia konsumsi. Setiap hari, tumpukan batu roh diangkut ke istana Yuntian. Tempat itu benar-benar telah menjadi lubang hitam yang akan menghabiskan segalanya di Kunsu. Jika kamu tidak menginginkan perlindungan tuanku, kamu tidak perlu mengirimkan upeti. Lu Yanshui mendengus. Dia kemudian menunjukkan kepada semua orang pertarungan antara Chen Fan dan Predator. Lu Yanshui telah mencatat semuanya menggunakan mantra Dharma. Ya Tuhan, para elit Kunsu terkejut. Mereka tidak hanya takut dengan Predator yang telah membantai orang bijak kuno, tetapi juga karena Chen Fan yang tak terkalahkan. Apakah rekaman ini nyata? Raja Roh Api bertanya dengan tidak percaya. Artifak spirit melangkah maju dan memastikan keberadaan Predator dan gerbang selatan Conate. Ia pun merasa lega setelah mengetahui alasan di balik ketidakhadiran tuannya. Meskipun tidak banyak orang yang percaya pada Lu Yanshui, mereka percaya pada artifak spirit. Dia adalah tulang punggung Kunsu, dan kata-katanya adalah kitab suci. Setelah mengetahui ancaman yang mereka hadapi, para elit Kunsu menawarkan semua yang mereka miliki kepada Chen Fan. Chen Fan sendirian bisa membuat Kunsu menyerah, apa yang mereka miliki untuk menangkis serangan gerombolan Predator. Hanya satu Predator yang bisa mendatangkan malapetaka di alam Kunsu, mengubah tanah damai menjadi pertumpahan darah. Dengan persediaan sumber daya yang hampir tidak terbatas, Chen Fan membuat kemajuan besar dari hari ke hari. 500.000 batu roh, 1 juta batu roh, 1,5 juta batu roh. Setahun kemudian, kehadiran kuat yang tersembunyi jauh di dalam istana Yuntian terlihat jelas bahkan dari jarak bermil-mil jauhnya. Banyak orang merasa Chen Fan menjadi sekuat penggarap sempurna Yun Xiao. Kultivator sempurna Beixuan telah naik level. Raja Roh Api menyipitkan matanya saat dia melihat ke kejauhan. Tingkat pencapaiannya semakin mendekati tingkat penggarap sempurna Yun Xiao. Dia telah mencapai puncak formasi inti dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Dewa Langit. Dewa tingkat bumi lainnya menambahkan. Kilatan kecemburuan muncul di mata semua orang. Chen Fan sangat kuat bahkan sebelum peningkatannya, tetapi sebagian besar kekuatannya berasal dari kekuatan ilahi. Namun, setelah mendapatkan inti emas, dia bahkan tidak memerlukan bila waktu untuk mengalahkan penggarap sempurna Yun Xiao. Karena semua orang mengira Chen Fan akan menghentikan sementara kultivasinya, dia masih tidak terlihat. 1 bulan kemudian, 2 bulan, 3, 2 tahun kemudian, energi di dalam istana Yuntian meningkat pesat hingga bisa dirasakan di setiap sudut Kunsu. Awan corong telah terbentuk di atas istana, menarik sejumlah besar energi ke dalam Chen Fan setiap detik. Apa yang sedang dilakukan Chen Fan? Semua orang menjadi bingung setiap kali mereka melihat ke arah awan yang mengalir. Banyak dewa tingkat bumi memperhatikan bahwa Chen Fan telah memasuki wilayah yang tidak mereka ketahui. Namun, mereka yakin bahwa jika Chen Fan berhasil, dia akan menjadi benar-benar tak terkalahkan dan membunuh penggarap sempurna Yun Xiao akan menjadi permainan anak-anak pada saat itu. Apakah dia akan mencapai alam langit abadi? Udara dipenuhi ketegangan yang membuat semua orang tetap berada di ujung kursi masing-masing. Bahkan artifak spirit memperhatikan kemajuan Chen Fan dengan penuh perhatian. Chen Fan mengingatkannya pada banyak penggarap sempurna yang dia kenal. Namun, 3 hari kemudian,
kehadiran kuat bersama dengan awan yang mengalir menghilang sama sekali. Aneh, saya tidak melihat kesengsaraan Guntur. Apakah dia gagal? Raja Roh Api mengerutkan alisnya. Bahkan jika dia tidak menjadi Dewa Langit, dia pasti sangat dekat. Banyak orang menghela nafas lega karena mengira penantiannya telah berakhir. Yang mengejutkan mereka, Chen Fan masih belum terlihat. Gerbang ruang budidaya tetap tertutup, namun Chen Fan tidak lagi meminta upeti dari mereka. Sementara itu, waktu telah kehilangan makna di dalam istana Yuntian. 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3. Seiring berjalannya waktu, Chen Fan membuat kemajuan setiap hari dengan pesat. Dalam sekejap, 3 tahun telah berlalu. Chen Fan tetap berada di dalam istana Yuntian sambil menyebabkan perubahan besar di luar istana. Chen Fan melayang di udara dalam posisi duduk, diselimuti oleh cahaya ilahi keemasan cemerlang yang mengubahnya menjadi lambang tak terkalahkan. Energi dalam dirinya membawa finalitas anggun yang menyiratkan bahwa tidak ada apapun, bahkan bom nuklir, yang dapat membahayakan sehelai rambut pun padanya. Banyak guntur muncul di sekelilingnya, itulah suara darah yang mengalir melalui nadinya. Jika ada seorang Buddha atau Tao di sana, mereka akan berpikir bahwa mereka telah melihat dewa mereka secara langsung. Penganut Tao menyebutnya tubuh dewa, sedangkan penganut Buddha menyebutnya tubuh emas. Mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Retakan, Chen Fan membuka matanya, memancarkan 2 sinar cahaya kemasan. Cahaya itu sangat tajam hingga menembus ruangan gelap seperti pedang dewa. Chen Fan menjulurkan kakinya dan merentangkan tangannya. Ledakan. Gelombang ki darah yang kuat menyembur keluar dari sistemnya. Saat kakinya mendarat di tanah, istana Yuntian berguncang seolah-olah sedang diguncang gempa. Saat dia merentangkan tangannya, dia merobek struktur ruang, menciptakan retakan setipis rambut di dunia nyata. 3 tahun, saya akhirnya mendapatkan tubuh ilahi. Chen Fan menghela nafas lega. Banyak helai energi putih yang bersinar dan berputar keluar dari mulutnya setelah setiap tarikan napas. Untaian energi putih ini bergabung satu sama lain, mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Dengan setiap napas yang diambilnya, kekuatan badai energi berlipat ganda. Dengan jentikan jari, Chen Fan dapat mengumpulkan energi yang cukup untuk menghancurkan dunia. Tubuh ilahi dibagi menjadi 5 tingkatan: perkenalan, kesuksesan awal, kesuksesan fenomenal, kesempurnaan, dan transendensi. Tubuh ilahi tingkat kelima disebut tubuh ilahi sublim dan hanya penggarap agung formasi jiwa yang dapat melakukannya. Meskipun saya hanya mencapai fenomenal sukses, saya sudah mendapatkan tubuh inti emas, jadi saya bisa mengalahkan seorang kultivator inti emas dengan mudah. Chen Fan mengepalkan jari-jarinya, merasakan energi ledakan memompa melalui sistemnya. Karena keinginan memanjakan diri sendiri, Chen Fan membayangkan dirinya menghancurkan alam kunsu dengan sebuah pukulan. Dia tahu itu tidak realistis, tapi dia yakin pukulannya bisa meruntuhkan kota atau menyebabkan gempa kecil. Begitulah kekuatan tubuh ilahi ketika mencapai kesuksesan fenomenal. Saya sekarang dapat melintasi ruang angkasa, bertahan di lingkungan apapun dan hidup hingga 1000 tahun. Tubuh saya tidak akan pernah binasa bahkan setelah kematian saya, pikir Chen Fan. Dia telah memperoleh kesuksesan awal tubuh ilahi untuk kemudian mencapai kesuksesan fenomenal setelah saya mengonsumsi esensi aether dari 5 predator. Karena dia mengolah tubuh panjang umur Azuretirk, itu bahkan lebih kuat dari tubuh ilahi biasa. Karena saya memiliki tubuh ilahi pada kesuksesan fenomenal, saya pasti memperoleh kekuatan ilahi baru. Namun saya tidak terburu-buru untuk mengetahuinya, saya lebih penasaran dengan inti esensi yang telah saya bentuk. Chen Fan memeriksa sistemnya. Dia melihat bola bercahaya di dantiannya. Meskipun cahayanya lembut, ada kekuatan mematikan yang berkumpul di dalamnya. Bola itu seukuran telur, dan 2 bayangan berbentuk kunpeng dan Thunder Law berenang dalam cahaya lembutnya. Chen Fan memperhatikan banyak kekuatan ilahi dan kemampuan baru di dalam bola itu, siap digunakan. Dalam 3 tahun terakhir, Chen Fan telah melampaui tahap akhir dari level Chonate dan mencapai level formasi inti. Banyak orang, seperti Raja Roh Api, berpikir bahwa Chen Fan telah gagal mencapai inti emas, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa Chen Fan telah melewati 1 level dan langsung memasuki formasi inti. Meskipun Chen Fan baru saja mencapai formasi inti esensinya tidak kalah kuatnya dengan penggarap sempurna Yun Xiao. Kebanyakan kultivator akan mencoba peruntungan mereka dengan kesengsaraan guntur sebelum mencapai ranah inti emas.
Inti esensi adalah fondasi untuk sisa budidaya dan oleh karena itu sangat penting untuk memiliki inti esensi yang kuat sebelum naik level lebih jauh. Chen Fan bangkit dan berjalan menuju pintu. Matanya berbinar penuh percaya diri. Saya, Chen Beixuan, tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Tanpa inti esensi yang sempurna untuk inti emas tingkat tertinggi, saya tidak akan pernah mencoba melewati kesengsaraan guntur. Cahaya keemasan di sekelilingnya semakin meredup seiring dengan setiap langkah yang diambilnya. Essence Core yang sebelumnya hidup dan bersemangat juga menjadi objek yang tampak membosankan. Ketika Chen Fan berjalan melewati ambang pintu, dia mendapatkan kembali penampilan mudanya kecuali rambut abu-abunya. Berderit, pintu terbuka. Qi Siwer sedang bersandar di kusen pintu, setengah tertidur. Dia membuka matanya yang mengantuk dan melihat Chen Fan. Dia hampir melompat dan berseru kegirangan, "Tuan, Anda keluar." Dia memeriksa Chen Fan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan setelah menegaskan kembali bahwa Chen Fan telah pulih sepenuhnya, senyum lebar muncul di wajahnya. "Ya, benar," jawab Chen Fan sambil melihat ke kejauhan. Kultivator sempurna Beixuan telah keluar dari budidaya terpencilnya. Berita itu mengejutkan dunia Kunsu. Master Sekte dan penguasa keluarga berbondong-bondong ke istana Yuntian untuk memberi penghormatan kepadanya. Kehidupan dan suara akhirnya kembali ke istana Yuntian setelah 3 tahun. Di dalam aula utama, semua orang bijak Kunsu telah berkumpul. Meskipun Chen Fan telah membunuh hampir semua dewa tingkat bumi dari 7 sekte agung, masih ada lebih dari 100 penggarap terhubung di Kunsu. Mereka semua berkunjung untuk merayakan kembalinya Chen Fan. Orang bijak mengobrol satu sama lain sambil melirik sekilas ke arah Chen Fan, menebak tingkat pencapaiannya. "Aku ingin tahu seberapa kuatnya dia setelah 3 tahun. Banyak orang menanyakan pertanyaan yang sama di benak mereka. Chen Fan mengenakan kemeja polos yang terbuat dari rami. Rambut abu-abu panjangnya tergerai hingga ke bahunya, kontras dengan fitur indah di wajahnya. Dia tidak memberikan energi kepada siapapun untuk mengukur kekuatannya, sedemikian rupa sehingga dia bisa dianggap sebagai pemuda biasa. Tidak ada seorang pun yang tertipu olehnya, mereka yakin bahwa Chen Fan hanya menutupi energinya. "Tuan, apakah Anda sudah menjadi Dewa Langit?" Qi Siwer bertanya dengan cemas. Pertanyaan itu menarik perhatian semua orang. "Sky Immortal, aku belum membentuk inti emas, jadi aku jauh dari itu," jawab Chen Fan sigap dengan sepotong daging lobster di mulutnya. Sementara Qi Siwer kecewa dengan jawabannya, Raja Roh Api dan orang bijak lainnya menghela nafas lega. Namun, Chen Fan melanjutkan, "Bisa dikatakan, saya bisa membunuh Sky Immortal manapun sekarang." Setelah itu, gelombang energi yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Semua orang merasa bahwa Chen Fan langsung berubah dari bukan siapa-siapa menjadi naga sejati yang melingkarkan tubuh besarnya di dalam aula, menatap semua orang dengan mata tanpa ekspresi. Perasaan yang lebih menakutkan untuk dilihat oleh Chen Fan daripada oleh penggarap sempurna Yun Xiao. Semua orang di dalam istana Yuntian diliputi oleh keinginan untuk berlutut. Dan itulah yang mereka lakukan. Desir, energi yang kuat menghilang secepat kemunculannya. Chen Fan tersenyum dan menambahkan lebih banyak makanan ke piringnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang terguncang sampai ke intinya. Raja Roh Api dan orang bijak lainnya menundukkan kepala untuk tunduk, mengakui kekuatan Chen Fan yang tak terbayangkan. Tidak hanya kekuatannya yang mengesankan, dia juga memiliki kendali yang sempurna terhadapnya. Master Sekte dari Sekte Miking membungkuk dan berkata, "Selamat, kultivator sempurna. Kami merasa aman di bawah perlindungan Anda. Saya berharap Anda panjang umur." Mengikuti petunjuknya, banyak orang bijak membungkuk kepada Chen Fan. Kebanggaan dan keyakinan mereka dengan cepat digantikan oleh rasa takut. Lu Yansui akhirnya menyadari sebuah kebenaran, bermain politik tidak akan seefektif menunjukkan kekuatan mentah. Selama 3 tahun terakhir, dia telah mencoba setiap trik dan masih berjuang untuk memenangkan hati pria dan wanita itu, tetapi Chen Fan melakukannya dalam hitungan detik. Inilah arti sebenarnya dari kekuasaan. Saya juga menginginkannya. Lu Yansui mengepalkan tangannya. "Kamu boleh bangkit." Chen Fan tidak keberatan sama sekali. Pada saat itu, menguasai Kunsu bahkan tidak bisa masuk dalam daftar prioritasnya. Setelah 3 tahun bekerja keras, Chen Fan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya dia telah mencapai kesuksesan fenomenal dalam tubuh ilahi, tetapi dia juga telah mencapai ranah formasi inti. Saat berkultivasi,
dia merefleksikan seni yang telah dia pelajari dan tingkatkan. Jika dia memiliki kemampuan itu 3 tahun sebelumnya, dia bisa membunuh penggarap sempurna Yun Xiao dengan satu tangan, dan membantai predator dengan satu jari. Xiao Fan, kamu telah meningkat pesat, apakah kamu akan menuju jalan surga dalam waktu dekat? Lu Yansui bertanya, belum, itu untuk nanti. Sebelum itu, aku ingin kembali ke bumi sekali lagi untuk menemui keluargaku. Setelah memastikan mereka aman, aku akan memasuki jalan surga untuk menjelajahi sisi lain galaksi, Chen Fan berkata sambil berpikir. Tetapi gerbang surga masih belum stabil. Jika kalian bisa menunggu, aku akan memerintahkan murid-muridku untuk mengerjakannya sepanjang waktu, kata Raja Roh Api. Tidak perlu, Chen Fan menolak. Melihat Chen Fan telah mengambil keputusan, orang bijak lainnya berhenti di situ. Tidak lama kemudian Chen Fan siap untuk perjalanan pulang. Dia mengemas sebagian besar barangnya ke dalam labu penguat pedang, termasuk banyak barang unik dari Kunsu. Gunung Mangchang. Banyak pembudidaya berdiri di dekat gerbang batu dengan Chen Fan di depan mereka. Udara di atas gerbang surga tidak terlalu bergejolak, tetapi energi yang tidak stabil berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Siapapun yang berani menginjakan kaki di dalam portal akan terkoyak. Apakah kamu tidak ikut denganku? Chen Fan kembali menatap Lu Yansui. Gadis itu memutuskan untuk tinggal di Kunsu. Tidak, aku tidak ingin menjadi gadis lain di bumi yang menunggumu. Jika aku tetap di sini, kamu akan selalu memikirkanku begitu kamu memikirkan Kunsu, kata Lu Yansui tegas. Baiklah, Chen Fan mengangguk. Dia berjalan ke gerbang surga dan memandangnya dengan sedih. 3 tahun sebelumnya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai Kunsu. Namun, waktu telah berubah. Pergi, Chen Fan mengulurkan kedua tangannya dan di bawah tatapan kaget semua orang, dia membuka gerbang dan melangkah masuk. Sebelum semua orang tahu apa yang sedang terjadi, dia sudah menghilang di balik turbulensi energi yang hebat. Semua orang saling memandang dengan heran. Pada tanggal 28 Maret tahun 2016, di lembah pemakaman dewa di bumi. Pintu batu jauh di dalam lembah tiba-tiba bergetar dan sebuah lubang hitam muncul. Seorang pria berpakaian hitam dengan rambut panjang abu-abu keluar dari sana. Ada badai dimensional di belakangnya dan pecahan luar angkasa menghujani tubuhnya, tapi dia tidak terluka sama sekali. Siapapun yang memiliki tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal dapat memecahkan udara dengan tangan kosong. Chen Fan telah melakukan perjalanan melalui terowongan luar angkasa tanpa menggunakan harta dharma atau kekuatan ilahi apapun. Dia bertahan dari potongan fragmen luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke bumi dari alam Kunsu. Sudah 3 tahun sejak saya pergi, kata Chen Fan. Saat itu bulan Agustus tahun 2012 ketika dia pergi ke alam Kunsu dan lebih dari 3 tahun telah berlalu. Dia melirik ke arah altar dan tiba-tiba terkejut. Seharusnya ada seseorang dari Sekte Kunlun atau Sekte Kiong Utara yang menjaga lembah pemakaman dewa. Mengapa lembah ini kosong? Sepertinya sedang terjadi pertempuran di sini. Peron batu itu penuh dengan bekas luka dan retakan. Rupanya, telah terjadi pertempuran setelah Chen Fan pergi. Terjadi pertempuran bahkan di lembah pemakaman dewa. Apakah ada yang menyerang Tiongkok? Siapa mereka? Amerika Serikat. Chen Fan kaget. Dia sangat ingin kembali. Ledakan. Suara gemuruh terdengar di langit dan Chen Fan langsung melakukan perjalanan 10 mil. Dia hanya mengambil 3 langkah untuk keluar dari lembah pemakaman dewa seolah-olah dia telah berteleportasi sendiri. Chen Fan tampak lebih muram saat dia bergerak di sepanjang jalan. Lembah pemakaman dewa dan pegunungan salju di Kunlun penuh dengan bekas perang. Tampaknya, musuhnya banyak sekali. Tampaknya para pejuang Tiongkok telah dikalahkan dan mereka telah meninggalkan pegunungan. Apa yang terjadi dengan bumi? Tampaknya Amerika Serikat tidak bertanggung jawab atas hal ini, tapi siapa lagi yang menyerang Tiongkok dan mengalahkan Kunlun? Chen Fan terkejut. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melesat dari Kunlun melintasi langit. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam 3 tahun terakhir. Desir, Chen Fan melambat dan melintasi langit. Salju di pegunungan di Kunlun telah mencair. Dulu ada banyak orang Tibet dan penggembala di sana, namun semua tenda dan desa telah dihancurkan, meninggalkan anjing liar dan serigala. Chen Fan bahkan menemukan seekor serigala seukuran betis dan matanya berwarna hijau. Ini tidak benar. Kapan makhluk di bumi menjadi begitu kuat? Dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Setelah terbang 300 km, dia melihat kota pertama.
Ini adalah sebuah kota di provinsi Xihai yang disebut Shenmen. Dulu populasinya hanya sekitar beberapa puluh ribu, namun saat ini penuh dengan orang. Bangunan-bangunan penuh sesak dan garis pertahanan panjang telah dibentuk di luar kota dengan pasukan ditempatkan di sana. Jalanan lebar dibanjiri orang dan kebanyakan dari mereka adalah penggembala dari gunung salju, namun saat ini mereka tinggal di Shenmen. Mereka tampak khawatir dan murung, dan tampaknya merasa putus asa akan masa depan. Apakah kamu mendengar? Kota Qinghu diserang oleh kawanan serigala beberapa hari yang lalu. Ribuan penduduk di sana semuanya dimakan. Mengerikan. Apakah tidak ada pasukan? Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kudengar ada binatang bermutasi di antara kawanan serigala dan ia menerobos seluruh garis pertahanan secara langsung. Tanpa seniman bela diri dan perapal mantra, prajurit biasa tidak akan bisa melawan. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Chen Fan mengerutkan kening. Pasukan, kawanan serigala, dan binatang bermutasi terdengar asing baginya. Bumi damai dan aman sebelum dia pergi. Mengapa saat ini tampak seperti akhir dunia? Ah, sebaiknya aku mencari uang dan pindah ke wilayah pantai timur secepat mungkin. Di sana lebih aman. Hewan-hewan yang bermutasi hanya ada di sekitar perbatasan dan banyak penduduk yang mulai pindah ke tempat lain. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Harga perumahan di kota-kota timur telah meningkat menjadi 10.000 per meter persegi. Selain itu, kudengar ada juga binatang buas yang bermutasi di lautan. Mereka hanya belum mengotak-atik daratan. Kami bukan yang terburuk. Kudengar India telah kehilangan separuh wilayahnya. Daerah di sekitar kedua sungai itu memiliki jumlah binatang yang bermutasi paling banyak. Chen Fan terus berjalan sambil mendengarkan orang lain. Dia tahu bahwa planet ini pasti mengalami perubahan drastis setelah dia pergi 3 tahun lalu. Tidak peduli seberapa kuat binatang-binatang itu, mereka seharusnya tidak mampu melawan tentara modern. India mempunyai senjata nuklir tetapi mereka masih kehilangan setengah dari wilayah mereka. Apakah mereka bertemu dengan binatang roh Conate? Pikir Chen Fan. Dia berjalan berkeliling. Ia melihat harga komoditas jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Harga kebutuhan pokok seperti beras, tepung dan minyak melonjak. Chen Fan melihat beberapa seniman bela diri yang memiliki kekuatan internal yang kuat dan yang paling kuat berada dalam kondisi sempurna. Tuan seperti itu bisa saja menindas setengah provinsi di masa lalu. Chen Fan menangkap artis bela diri itu dan membawanya ke puncak menara. Prajurit parubaya itu merasa pusing dan tiba-tiba pergi dari jalan menuju atap gedung 10 lantai. Dia tertegun dan dengan cepat berkata, Grandmaster dan saya hanya bercanda, saya Huo Tingshan dari Sekte Baji. Meskipun Huo Tingshan menyapa Chen Fan dengan hormat, dia tidak santai sama sekali. Dia mengumpulkan energinya di sekitar tinjunya dan berencana untuk melayangkan pukulan jika terjadi kesalahan. Lagi pula, seseorang yang bisa membawanya ke atap tanpa diketahui siapapun pastilah seorang Grandmaster tingkat puncak atau penguasa negara abadi. Huo Tingshan tidak yakin apakah Chen Fan adalah teman atau musuh. Kamu dari Sekte Baji. Apa hubunganmu dengan Huo Donglai? Sebuah suara dingin berkata, dia sepupuku. Dia menjadi Grandmaster 3 tahun lalu tetapi tewas dalam pertempuran di Danau Qinghai. Apakah kamu juga mengenalnya? Huo Tingshan mendongak dan melihat seseorang berdiri di depan pagar dengan punggung menghadap ke arahnya. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan rambut putihnya berkibar tertiup angin. Dia meninggal. Ada sedikit kesedihan di mata Chen Fan. Huo Donglai adalah instruktur Chang Dragon dan mantan rekan Chen Fan. Dia sudah pergi. Apa yang terjadi selama 3 tahun terakhir? Bagaimana bumi bisa menjadi seperti ini? Chen Fan bertanya setelah beberapa saat. Huo Tingshan akhirnya sadar. Chen Fan adalah seseorang yang mengurung diri untuk berkultivasi. Tidak heran dia begitu kuat. Huo Tingshan sangat senang dengan hal ini. Dia berpikir akan sangat bagus jika dia bisa meminta Chen Fan untuk bergabung dengan Sekte Baji atau tentara. Sejujurnya, kami juga bingung. Huo Tingshan memberitahu Chen Fan tentang perubahan yang terjadi di bumi selama 3 tahun itu. Chen Fan tercengang. Kita hidup di masa-masa yang hebat. Kita menyaksikan perubahan dalam sejarah. Kita akan menyaksikan dimulainya sebuah era legendaris. Ini adalah sesuatu yang dikatakan McCain, Presiden baru Amerika dan teman lama Chen Fan, dalam pidatonya. Seperti yang dijelaskan Huo Tingshan, beberapa perubahan ajaib terjadi di dunia 3 tahun sebelumnya. Binatang-binatang itu secara bertahap menjadi lebih besar dan lebih ganas.
Harimau yang panjangnya 3 meter saat ini panjangnya 5 meter bahkan ada yang bisa mencapai 6 meter. Mereka bisa merobek logam dengan cakarnya. Selain mereka, serigala liar juga berukuran sebesar anak sapi, bahkan kelinci pun mulai membesar dan menyerang manusia. Pada saat yang sama, manusia juga mengalami evolusi. Orang-orang merasa tubuh mereka menjadi lebih kuat dan penyakit ringan telah pulih. Para atlet mulai memecahkan rekor dunia yang mengejutkan dunia. Komunitas seni bela diri juga tercengang setelah mengetahui jumlah orang dengan bakat berbakat meningkat. Satu dari lusinan orang dapat mengembangkan kekuatan internal saat ini. Sejak itu, komunitas seni bela diri di timur dan barat berkembang pesat. Banyak seniman bela diri mencapai tingkat yang lebih tinggi dan ada banyak grandmaster dan pejuang negara abadi. Sepertinya dunia sedang bangkit kembali. Chen Fan mengerutkan kening. Perubahan di bumi serupa dengan yang terjadi di planet atau dunia budidaya lainnya. Karena spirit Qi sangat terkonsentrasi, semua makhluk sangat aktif. Misalnya, di alam Kunsu, orang-orang biasa dapat hidup hingga usia 100 tahun dan terdapat beberapa ratus seniman bela diri pasukan internal di kota Qishan. Penguasa kota bahkan sudah setengah jalan untuk menjadi seorang Grandmaster. Di Gunung Mangcang banyak terdapat binatang buas yang sebanding dengan elang emas setinggi 10 meter. Tidak heran aku merasakan sesuatu yang salah begitu aku keluar dari gerbang surga. Roh Qi di bumi memang jauh lebih tebal. Kepadatannya hampir sama dengan yang ditemukan di alam Kunsu. Bukankah roh Qi di bumi menghilang? Kenapa jumlahnya banyak lagi? Apakah karena intinya? Saya belum pernah mendengar tentang kasus di mana inti mampu melakukan hal itu. Chen Fan berpikir dan terus mendengarkan. Jika itu hanya binatang biasa, mereka dapat ditembak mati dengan mudah. Namun banyak di antaranya yang merupakan mutasi dengan kekuatan super. Bahkan ada yang bisa saling berhadapan dengan tank. Pasukan biasa tidak bisa menghadapinya. Hanya seniman bela diri papan atas yang bisa, kata Huo Tingshan. Bagaimana binatang-binatang itu bisa mengambil alih separuh wilayah India? Tidak peduli seberapa kuat monster yang bermutasi, bagaimana mereka bisa bertahan dari serangan rudal dan senjata nuklir? Chen Fan mencibir. Sepasang Conate Spirit Beast tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan negara besar seperti India. Monster yang bermutasi ini tidak kuat cukup, salah satu. Mereka yang menyerang India bukanlah binatang biasa, tapi binatang kuat yang muncul dari dalam tanah. Menurutnya, tempat-tempat di sekitar 5 benua tiba-tiba runtuh setelah dunia berubah dan menciptakan banyak lubang raksasa di permukaan tanah. Banyak binatang kuat kemudian merangkak keluar dari lubang dan beberapa di antaranya tampaknya berasal dari zaman prasejarah. Kekuatan mereka berada pada tingkat yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan binatang yang hidup di atas tanah. Bahkan ada beberapa monster super yang bisa terbang lebih cepat dari kecepatan suara, itulah alasan mengapa senjata nuklir pun tidak mampu membunuh mereka, dan pesawat tempur bisa dengan mudah terkoyak di hadapan mereka. Mereka dikatakan berasal dari sebuah gua di Irak Selatan. Mengerikan sekali, beberapa negara di Timur Tengah diserang oleh binatang buas itu dan jutaan orang tewas. 5 negara adidaya memobilisasi pasukan mereka dan menggunakan senjata nuklir untuk membunuh beberapa monster, namun sisanya lari ke India. Setelah itu, India jatuh. 2 tahun lalu, India kehilangan beberapa ratus ribu tentara dan 100 pesawat tempur dalam pertempuran di luar New Delhi. Binatang buas itu hanya mundur ketika mereka menjatuhkan senjata nuklirnya, kata Huo Tingshan. Timur Tengah, Irak Selatan, bukankah disitulah letak gua setan Babilonia? Chen Fan menyipitkan matanya. Gua setan Babilonia sangat misterius. Dikatakan sebagai pintu masuk neraka dan sangat dalam. Pada abad yang lalu, Inggris memiliki mengirim pasukan ke dalam tetapi mereka masih belum mencapai akhir setelah berjalan puluhan kilometer. Pada akhirnya, seluruh pasukan dimusnahkan dan tidak ada yang selamat. Itu akan masuk akal jika gua iblis Babilonia mengarah ke bawah tanah. Semua harta dan inti itu ada di sana. Ketika dunia berubah dan spirit Qi kembali, makhluk di bawah tanah berevolusi lebih awal daripada makhluk di permukaan. Mereka pasti menunggu waktu terbaik untuk keluar dari gua, Chen Fan merenung. Tapi dia hanya menebak-nebak. Dia tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Itu saja, sepertinya sedang terjadi pertempuran di Kunlun dan mereka bahkan meninggalkan lembah pemakaman dewa. Apa yang terjadi di sana? Chen Fan bertanya. Huo Tingshan tiba-tiba ragu-ragu. Katakan padaku. Chen Fan mendengus. Energi yang kuat jatuh dari langit dan membuat udara membeku.
Huo Tingshan merasa seolah-olah seekor binatang telah terbangun yang mencekiknya, setiap sel di tubuhnya bergetar. Dia bukan seorang Grandmaster. Dia adalah pejuang negara abadi. Legenda, pikir Huo Tingshan sambil kakinya gemetar. Energinya langsung hilang, sehingga penghuni gedung dan orang-orang di jalan bahkan tidak bisa merasakannya. Jika Chen Fan memaksakan diri, seluruh Sandman, termasuk semua makhluk dalam jarak 100 mil, harus berlutut di hadapannya. Hanya sedikit energinya yang membuat Huo Tingshan gemetar. Dia duduk di tanah, bermandikan keringat dingin, dan berkata dengan cepat, "Aku akan memberitahumu, senior. Aku akan memberitahumu. Mereka yang menyerang lembah pemakaman dewa adalah orang-orang dari gereja Kristen. Gereja Kristen, bukankah anggota senior mereka meninggal di Gunung Timur? Bahkan putra Tuhan pun ditangkap. Bagaimana mereka menyerang Kunlun dan pasukan di lembah pemakaman dewa?" Chen Fan terlihat lebih serius saat dia mendengarkan. Dunia telah banyak berubah. Tidak hanya binatang buas yang keluar dari gua iblis Babilonia, tanah terlarang dan rahasia lainnya juga mulai bangkit kembali. 2 tahun yang lalu, suara nyanyian terdengar di pemakaman di Vatikan dan pancaran cahaya menerangi langit. Pada akhirnya, banyak orang suci dan malaikat bersayap di punggung mereka, yang telah tertidur selama ribuan tahun, muncul dan mengejutkan seluruh dunia. Selain gereja Kristen, seekor naga yang telah hidup selama 1000 tahun di Danau Naga tiba-tiba mengklaim bahwa ia adalah penguasa pegunungan salju. Ye Qincang bertarung dengan naga untuk waktu yang lama dan beberapa monster lainnya keluar dari Danau Naga, memaksa Ye Qincang mundur. Di Siberia, kawanan serigala mulai berkumpul sejak Tuhan mereka datang ke bumi. Di kuil Dewa Emas di Amerika Selatan, Dewa Emas telah terbangun. Di Mesir, pendeta yang mengaku telah membunuh Anubis, menciptakan badai dan membanjiri kota. Banyak entitas atau ras kuno yang dulunya hanya ada dalam legenda muncul di dunia nyata. Karena kemunculan mereka yang tiba-tiba, dunia mulai berubah. Ras-ras itu lebih rasional daripada binatang. Mereka biasanya bekerja sama dengan berbagai negara, terutama negara adidaya. Entitas-entitas itu sama kuatnya dengan para dewa tingkat bumi. Untungnya, kita punya Kunlun dan Sekte Qiong Utara, itulah sebabnya kita bisa bersaing dengan negara adidaya lainnya. Meski begitu, kita masih berada dalam situasi yang sangat buruk. Lagi pula, hanya ada beberapa dewa tingkat bumi di Tiongkok dan kita tidak bisa hanya mengandalkan Ye Surgawi. Lalu, Huo Tingshan menghela nafas. Begitu, tanah dan ras rahasia itu juga bangkit kembali karena perubahan di dunia. Chen Fan menyipitkan matanya. Semua ini berbeda dari apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Dengan kehadirannya, akan ada perubahan dan sejarah akan berjalan ke arah lain. Huo Tingshan tiba-tiba berkata, "Benar, saya mendengar bahwa sebuah kapal perang alien mendarat di Amerika Serikat. Mereka masih menjadi negara teratas di antara negara adidaya dengan dukungan dari alien." Kapal perang alien. Chen Fan terkejut. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pemimpin orang Majus tentang bangsa Maya kuno yang telah meninggalkan bumi bertahun-tahun sebelumnya. Apakah bangsa Maya kembali? Jika semua yang terjadi pada tanah dan ras rahasia bukanlah sesuatu yang serius, kembalinya suku Maya akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, mereka adalah ras kuat yang melakukan perjalanan melintasi alam semesta, antara lain mengembangkan armor Merkurius dan tombak pembunuh dewa. Tapi itu bukanlah hal yang paling dikhawatirkan oleh Chen Fan. Dia terutama ingin bertanya tentang Sekte Qiong Utara. Sekte Qiong Utara masih menjadi tulang punggung Tiongkok dan Timur. Sementara para penguasa legendaris di seluruh dunia muncul lagi, para dewa Tiongkok tidak muncul. Murid-murid Sekte Qiong Utara yang tak terhitung jumlahnya berjuang keras untuk melindungi negara dan banyak dari mereka terbunuh atau terluka. Dalam 3 tahun terakhir, 3 dewa tingkat bumi telah bangkit dari sekte tersebut. Huo Tingshan kagum. Salah satu dewa tingkat bumi adalah Chen Huaiyan dan 2 lainnya adalah Hua Yunfeng dan Xie Yan. Ini sedikit mengejutkan Chen Fan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua murid itu akan menjadi penggarap terhubung dalam beberapa tahun. Itu pasti ada hubungannya dengan perubahan di dunia, dan itu juga berarti mereka cukup berbakat. Dengan sedikit bimbingan, mereka bisa melangkah lebih jauh. Senior, kamu sangat tertarik dengan Sekte Qiong Utara. Apakah kamu salah satunya? Huo Tingshan ragu-ragu dan bertanya. Chen Fan tidak menjawab, dia hanya berbalik. Saat Huo Tingshan melihat wajahnya, matanya melotot. Dia mundur beberapa langkah dan menunjuk ke arah Chen Fan.
Kamu Chen Beixuan. Chen Fan telah pergi selama 3 tahun. Banyak hal telah berubah dalam 3 tahun itu. Umat manusia sedang menghadapi salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapinya. Bagi kebanyakan orang di bumi, Chen Fan hanyalah kenangan yang memudar. Namun, Huo Tingshan telah menyaksikan Chen Fan naik ke tampuk kekuasaan sehingga dia segera mengenalinya. Aku pikir kamu telah mati di alam kunsu. Huo Tingshan ternganga pada Chen Fan seolah-olah dia adalah orang mati yang dihidupkan kembali. Aku baru saja mengunjungi kunsu, siapa yang memberitahumu bahwa aku sudah mati? Chen Fan tersenyum setengah saat cahaya dingin melintas di matanya. Huo Tingshan merasakan rambutnya berdiri tegak saat ingatan akan metode kejam Chen Fan kembali ke pikirannya. Dia berteriak dalam benaknya, dia bukan kultivator senior yang mengasingkan diri, dia adalah iblis. Pikiran untuk mempekerjakan Chen Fan juga telah lenyap dari pikirannya. Huo Tingshan berharap dia bisa menumbuhkan sepasang sayap dan terbang sejauh mungkin dari Chen Fan. Mengapa kamu mengatakan bahwa aku telah meninggal di kunsu? Chen Fan bertanya dengan lemah. Suaranya ringan dan lembut, tapi setiap kata terdengar sekeras palu yang menghantam landasan. Huo Tingshan menjelaskan sambil gemetar tak terkendali. Ketika para dewa di seluruh dunia terbangun dari tidurnya, banyak rahasia dunia kuno juga terungkap. Penduduk bumi akhirnya mengetahui bahwa orang bijak dari timur adalah faksi terkuat di zaman kuno. Kunsu adalah salah satu alam mistik yang diciptakan oleh mereka. Mereka juga menguasai banyak alam mistik lainnya. Selama 1000 tahun terakhir, para penggarap di alam mistik saling mengunjungi. Dewa tingkat bumi di Kunsu adalah yang terkuat di antara mereka semua. Santo Augustus dari gereja Kristen memberitahu kami bahwa Kunsu dijaga oleh lebih dari 100 orang bijak, oleh karena itu, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Huo Tingshan tergagap. Gereja Kristen, Chen Fan mendengus. Namun, Chen Fan mengerti maksudnya. Ada lebih dari 200 dewa tingkat bumi, selusin penggarap terhubung, dan seorang penggarap inti emas yang tertidur. Kekuatan gabungan mereka akan menguasai bumi dengan mudah. Kebanyakan orang akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk bertahan hidup begitu mereka memasuki dunia ini. Namun, yang mengejutkan semua orang, Chen Fan mampu membuat alam kunsu terpuruk. Mengapa pewaris gereja Kristen menyerbu lembah pemakaman dewa? Chen Fan berbalik dan bertanya. Chen Fan mengerutkan alisnya. Dia menyadari bahwa Tiongkok berada di antara masa sulit dan sulit. Alam mistik sedang bangkit di seluruh dunia, tetapi sejak Chen Fan menyegel portal ke Kunsu, Tiongkok menjadi pengecualian. Tiongkok harus bergantung pada Ye Qincang dan para pejuang Qiong Utara untuk menangkis agresi. Saat mereka menghadapi para penggarap dari alam mistik, kekuatan mereka melemah. Jangan ungkapkan apa yang terjadi hari ini kepada siapapun. Jika tidak, saya akan membunuh semua anggota sekte Baji. Suara dingin Chen Fan terdengar di telinganya. Ya, aku tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun. Huo Tingshan berlutut dan bersujud. Dia menundukkan kepalanya selama setengah jam sampai dia menyadari bahwa Chen Fan sudah pergi. Setelah Chen Fan meninggalkan Kabupaten Senmen, dia pergi menuju daerah pedalaman. Kali ini, dia memilih daratan dibandingkan langit. Ia ingin mencermati perubahan yang terjadi selama ini. Jika perubahan tersebut disebabkan oleh sebab-sebab alamiah, katakanlah, mutasi hewan liar, maka Tiongkok tidak akan berada dalam ancaman besar. Hewan-hewan liar tersebut akan membutuhkan waktu untuk mencapai alam pencerahan halus. Tingkat Conate. Meski begitu, milisi modern akan cukup untuk menangani mereka. Namun, Tiongkok tidak memiliki sarana untuk bertahan melawan penggarap Conate dari alam mistik di seluruh dunia. Para penggarap terhubung itu pasti berada di balik serangan malis bis, pikir Chen Fan dalam hati sambil berjalan melintasi negeri. Dengan tingkat pencapaiannya, dia hanya perlu melihat satu hal untuk menyimpulkan sisa cerita. Chen Fan menuju ke timur dan semakin jauh dia pergi, semakin hidup pemandangannya. Dia tidak menyembunyikan penampilannya, tetapi sejauh ini tidak ada yang mengenalinya. 3,5 tahun bukanlah waktu yang lama. Biasanya dibutuhkan seorang tuan jumlah waktu ini untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan menjadi terkenal. Lei Qianjue hanyalah seorang Grandmaster, tetapi ketenarannya telah bertahan 10 tahun. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam 3 tahun terakhir, eksploitasi Chen Fan tampak seperti sejarah kuno. Dalam yang terakhir 3 tahun, lebih banyak hal telah terjadi dibandingkan abad yang lalu. Peristiwa yang mengubah dunia terjadi hari demi hari,
setiap kali orang membuka mata di pagi hari. Pada saat itu, orang sudah mati rasa terhadap semua sensasi. Meskipun Chen Fan telah menunjukkannya kekuatan dengan menundukkan Amerika Serikat, tidak banyak orang yang melihat wajah Chen Fan. Kebanyakan orang mengira Chen Fan tampak familiar. Pada saat ini, ada terlalu banyak penggarap terhubung di bumi. Apa yang salah? Mengapa sejarah begitu menyimpang dari kehidupan masa laluku? Apakah memang ada kekuatan dahsyat di balik semua ini? Chen Fan merenung tetapi segera menyadari bahwa dia tidak perlu peduli. Di balik kekuatan perkasa Dewa Langit Mistik Utara terdapat ketangguhan dan ketekunan. Selama dia punya kekuatan, dia bisa menghalau apapun dengan tebasan pedangnya. Prioritasnya saat itu adalah pulang ke rumah dan memeriksa keluarga dan teman-temannya. Saat Chen Fan berjalan cepat di jalan dan memikirkan langkah selanjutnya, alur pikirannya terganggu oleh suara yang memanggilnya. "Hai, permisi, apakah Anda seorang seniman bela diri?" Chen Fan mendongak dan melihat sekelompok gadis muda menatapnya dengan penuh harap. Wajah muda dan ekspresi cerah mereka menunjukkan bahwa mereka berusia sekitar 17 atau 18 tahun. "Agak," Chen Fan mengangguk. "Akhirnya, apa yang kubilang padamu? Gaya kuno dan rambut beruban, dia bahkan mungkin orang yang kuat. Seperti seorang Grandmaster. Tolong selfie." Gadis-gadis muda itu terus mengoceh. Anak laki-laki yang berdiri di samping mereka mengangguk ketika mereka memandang Chen Fan dengan kekaguman di mata mereka. "Kami adalah mahasiswa dari Yanjin. Anda pasti berasal dari garis depan. Betapa beraninya, saya pernah mendengar tentang serangan binatang malis di Gurun Barat. Bahkan Jenderal Ye Nantian ikut serta dalam pertempuran tersebut. Begitu banyak orang yang tewas," kata seorang gadis bercelana pendek. Chen Fan merasa agak bingung. 3 tahun yang lalu, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari keberadaan pengguna kekuatan internal. Belakangan ini, bahkan mahasiswa pun mengetahui tentang Ye Nantian. Chen Fan menyesali perubahan yang terjadi. Tiba-tiba, wajahnya berubah. "Saya telah melihat di internet bahwa gereja Kristen berada di balik serangan binatang buas." Kebencian. Jenderal Chen Huaiyan pergi untuk menanyai gereja Kristen, namun dia terluka parah oleh Santo Augustus. Orang-orang gusar dengan insiden tersebut dan menuntut gereja Kristen untuk meminta maaf, gadis itu melanjutkan. "Tunggu sebentar, Anda bilang Jenderal Chen Huaiyan. Apakah dia dari Sekte Qiong Utara?" Chen Fan memegang pergelangan tangan gadis itu dan bertanya, matanya menyala-nyala. Gadis itu merintih saat air mata mengalir di matanya. Chen Fan akhirnya menyadari bahwa dia telah terbawa suasana dan menggunakan terlalu banyak tenaga. Dia bergegas meminta maaf dan melepaskan gadis itu, meninggalkan bekas merah di kulit pucat gadis itu. "Saya minta maaf." Chen Fan meminta maaf sambil mencabut sulur Yi Wood Spirit Key dan menggosokkannya ke pergelangan tangan gadis itu. Di bawah tatapan terkejut semua orang, tanda merah di pergelangan tangan gadis itu menghilang. Gadis itu menjabat tangannya dan matanya terbuka lebar karena terkejut. "Tidak sakit lagi. Saya telah mendengar bahwa banyak kultivator memiliki kemampuan ajaib yang disebut kekuatan ilahi. Saya yakin Anda bukan seorang Grandmaster, tetapi seorang pejuang negara abadi." "Itu tidak mungkin. Saya tahu nama semua pejuang negara abadi di Tiongkok." Para siswa berdebat satu sama lain sambil menatap Chen Fan dengan rasa ingin tahu yang membara. Beberapa mendekati Chen Fan dan meminta selfie dengannya. "Apakah Chen Huaiyan dari Sekte Qiong Utara?" Chen Fan mengabaikan para siswa dan menatap gadis muda itu. "Ya, dia adalah salah satu dari 3 jenderal di Qiong Utara, Chen Huaiyan, Hua Yunfeng, dan Xie Yan. Bersama dengan Ye Qinchang, mereka adalah satu-satunya 4 dewa tingkat bumi di Tiongkok. Tiongkok dapat bertahan selama ini berkat mereka," gadis itu menjawab dengan patuh. "Siapa yang mengira kakekku akan menjadi seorang jenderal?" Chen Fan menyeringai. "Gereja Kristen, aku seharusnya berurusan denganmu saat itu. Kali ini, aku tidak akan mengulangi kesalahanku." Chen Fan lari ke rumah setelah mendengar kakeknya terluka. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. "Ah iya, aku juga pernah mendengar jenderal lain bernama Naga Chang. Dia adalah dewa tingkat bumi pertama di Tiongkok. Namun dia telah hilang selama bertahun-tahun dan banyak orang percaya dia sudah mati. Aku pernah melihat fotonya, dia sangat tampan," kata gadis itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan muncul di sampingnya dan melesat ke langit, lalu berbelok dan menuju ke timur. Banyak pihak yang terkejut dengan perkembangan tersebut.
Gadis itu tiba-tiba teringat gambar Jenderal Chang Dragon yang dilihatnya bertahun-tahun yang lalu, dan dia tampak seperti pemuda yang diajak bicara. Apakah dia Jenderal Chang Dragon? Gadis itu tercengang.